Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bukan khutbah Jumat, tapi kita juga wasiat kepada takwa. Jangan wasiat pas Jumatan saja. Tak Jumatan pun kita harus tetap berwasiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasiat kepada sesama kita ni agar bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Risalah Al-Mu'awanah, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau yang punya Ratibul Haddad, wali besar, wali kutub besar, tidak diragukan lagi kewaliannya. Jadi di sini kitab Risalah Mu'awanah ini adalah merupakan nasihat atau arahan beliau macam mana orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dah sampai kepada Allah, jadi beliau menunjukkan kau harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tinggal kita ni nak ngikut apa tidak. Itu saja. Apakah kita ni hanya sekedar hanya untuk hiburan saja? Macam kita ni baca koran. Baca koran ni kan untuk hiburan saja, sekedar mengetahui berita saja. Kadang-kadang tambah pusing. Corona tak ada lain. Tambah hari tambah pusing. Tambah satu lagi, pilkada, politik. Pusing tambah pusing, salah-salah bisa gila. Kan? Sekarang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar hati tenang. Dua perkara yang termasuk bikin hati tak tenang ni sekarang tu, corona dan politik. Ini bikin hati tak tenang. Serba salah. Gini salah. Entahlah. Kan? Entahlah. Dah kita ngaji saja, kita dengar apa nasihatnya Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang penting. Jadi sebetulnya yang kanan dan kiri ini semua godaan. Godaan untuk macam mana kita ni nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Digoda dengan cobaan ini, penyakit ini, digoda politik, digoda duit, digoda macam-macam, digoda pangkat. Itu sebetulnya godaan. Jadi bila kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, aduh, tengok suka itu duit, itu pangkat, itu ini dan lain sebagainya. Itu godaan. Jadi sekarang kita fokus kembali bukan kepada laptop, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kembali ke laptop ni payah juga, kadang laptop ni isinya macam-macam, apalagi dah terkonek dengan internet. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita memberikan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita semua, masyayikh kita, guru-guru kita, guru yang ada ngajar kita mukaddam juga, kita hadiah Fatihah semuanya. Mulai dari pertama kita belajar salat, belajar alhamdulillahirabbil alamin, belajar at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, sampai guru-guru kita yang ada di pesantren, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, sampai kepada guru kita, guru besar kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan khusus kepada penulis kitab ini Risalah Al-Mu'awanah, Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Amadana Allah bimadadihi wa afada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada satu ungkapan, laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabbi, aku tidak tahu rabbi. Seandainya tidak ada seorang syekh, seorang guru yang mendidikku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Kita mulai dari kecil sajalah. Tak usah ilmu yang tinggi-tinggi. Kita nak membaca a, ba, ta, ja, kha. Ini pun kita sudah harus punya guru. A, ba, ta, ja, kha. Ini harus punya guru. Apalagi ilmu nak tinggi-tinggi, sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak solat saja, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Itu aja harus pakai guru. Dulu kita waktu kecil-kecil diajarkan oleh guru-guru kita di kampung. Harus pakai guru tuh. Jadi orang kalau nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib pakai guru. Itu wajib. Mulai dari agama, ilmu agama yang terendah sekali, mulai dari membaca huruf hijaiyah, ya, sampai nanti kepada ilmu fikihnya, apalagi tafsir, hadis, kemudian sampai kepada ilmu-ilmu akhlak, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga harus pakai guru. Gurulah. Sekarang orang nyanyi saja pakai guru. Nyanyi pakai guru tak? Pakai guru. Anak kecil-kecil atau tuh para penyanyi-penyanyi, artis-artis penyanyi tuh, dia bisa nyanyi tuh. Itu pakai guru semua tuh. Ada pula kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir tak pakai guru. Macam mana? Nyanyi saja itu pakai guru. Ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang aja, la ilaha illallah, la ilaha sendiri illallah, la ilaha sendiri, tak ada pakai guru, tidak dibimbing oleh guru. Macam mana nih? Macam betul, zikir kan bagus, iya bagus, tapi menyanyi aja pakai guru, apalagi berzikir. Menyanyi itu nak bikin orang terkenal aja di dunia, itu harus pakai guru. Ini kita nak bikin terkenal di langit, itu lebih dan wajib harus pakai guru. Di sini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad adalah seorang yang sudah wasil dan musil. Wasil ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musil dia bisa membantu murid-muridnya, ya, untuk bisa juga dihantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya dengan cara dia menulis ini kitab ini sebagai tuntunan bagi kita. Walaupun kita jaraknya dengan beliau ini, jaraknya dengan beliau sekitar 400-an tahun yang lalu. 400-an tahun yang lalu. Ini 400-an tahun yang lalu, ya. Ini kita masih bisa mengambil satu atau pelajaran dari beliau dengan kita mendapatkan kitab-kitabnya ini. Nah, kita lanjutkan saja langsung kepada materi. Kemarin kita sudah masuk kepada mukaddimah, kemudian kita sudah masuk kepada masalah faslun tentang ayyuhal akh al-habib bitaqwiyati yakinika wa tahsini. Pertama, orang ini yang harus pertama dilakukan adalah menguatkan keyakinan.
Orang ini pertama yang harus dilakukan menguatkan keyakinan, menguatkan keimanan. Cara menguatkan keimanan kemarin sudah kita bahas, yaitu yang pertama dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar agama di situ Al-Quran menerangkan tentang Allah, tentang Nabi, tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang alam gaib, itu diterangkan. Tentang hal-hal yang gaib diterangkan. Kemudian setelah itu, yang kedua dengan melihat ayyandhura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard, dengan cara kita ini mengambil pelajaran, melihat keadaan di lingkungan kita nih. Kita lihat matahari. Makanya di kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia di dalam gua dan nengok, ini ada bintang, ini mungkin Tuhanku, katanya kan. Itu termasuk iktibar. Ini mungkin Tuhanku. Tiba-tiba matahari terbit, tenggelam, bintang hilang. Tak mungkinlah Tuhan itu lenyap. Nengok lagi yang lebih besar, bulan. Ini mungkin Tuhanku. Jadi itu pakai berpikir kita. Orang harus juga memantapkan keyakinan dengan cara berpikir. Akhirnya bulan pun tenggelam, berarti bukan. Terus akhirnya matahari, ini lebih besar. Ini mungkin Tuhanku. Ternyata juga matahari juga bisa tenggelam. Katanya, kata Nabi Adam, pasrah. Seandainya Allah tidak memberi petunjuk, maka akan menjadi orang yang sesat. Jadi semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita adalah iktibar. Kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Jadi supaya kita yakin aku ada nih, ini ada yang menciptakan. Mustahil saya ini ada simsalabim abrakadabra atau ada, enggak ada yang menciptakan. Keyakinan sudah mesti. Itu mesti. Itu. Tapi kalau kita jarang berpikir, maka itu susah. Tidak akan mendatangkan suatu keyakinan. Berpikirlah macam-macam lah kita pikir. Macam-macam kita pikir. Kita pikir hewan yang mulai dari yang besar-besar, mulai dari gajah, mulai sampai semut, sampai bakteri, ayam sama ayam sama burung. Kenapa sama-sama punya sayap? Burung bisa terbang, ayam tidak. Apa sebabnya? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah ini kok menciptakan ayam ini bentuk dia seperti burung? Punya sayap juga, tapi dia suruh terbang tak bisa. Fungsinya apa juga sayap itu? Jadi kalau saya kemarin juga pikir-pikir apa sebabnya ya? Allah Subhanahu wa taala kok menciptakan ayam ini tak bisa terbang padahal dia jenis burung. Pikir kalau ayam nih bisa terbang macam burung juga, susah kita nak makan ayam. Ya coba bayangkanlah, peternak ayam macam mana kita bayangkan, nak beribu-ribu macam mana kita nak ternak ayam. Iya, ini Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir-pikir tuh, ini termasuk iktibar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi hambanya untuk makan sejenis burung tapi yang tak bisa terbang. Jadi mudah ditangkap. Itu rahasianya. Betapa repotnya tukang sekarang peternak ayam tuh. Kalau ayam tuh bisa terbang kemana-mana nih, habislah, tak balik modal, kata dia. Udah besar terbang semua, tak balik modal. Ayam dengan burung sama-sama bersayap, yang satu bisa terbang, yang satu tidak bisa terbang. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jelas kuasa Allah. Manusia tak bisa apa-apa. Manusia ini jangankan nak bikin ayam, nak bikin burung. Sekarang bikin ayam tuh supaya bisa terbang, bisa tak? Apa kena ditambah onderdil apakah biar bisa? Lemah kita ini, tak bisa. Itu iktibar. Jadi kita dengan demikian kita yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur semuanya ini. Kemarin sudah kita bahas. Terus sebab yang ketiga sekarang kita sampai. Sebab-sebab hal-hal yang bisa menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Jadi pertama Al-Quran dan hadis kita pelajari. Kedua kita harus gunakan akal kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebabnya yaitu bisa timbul keyakinan. As-sabab ats-tsalis ay ya'mala ala muqtada ma amana bi zahiran wa batinan. Wa yusammira fi dzalika wa yabzulul istita'ata fi ma hunalika. Wa ila ifadatihi al-isyaratu biqouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ketiga, setelah kita pelajari Al-Quran, hadis untuk meyakinkan kita, setelah kita tafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iman bertambah, iman bertambah. Tambah yang ketiga berkuat sekali, hendaklah beramal sesuai yang kita yakini. Orang cuma iman aja, Allah ada yakin. Gimana? Ini adanya bumi, adanya langit, semua ini mesti ada yang bikin. Allah yang bikin. Kita ada, tentu ada yang bikin. Tak mungkin begitu aja jadinya. Dia berpikir. Di Quran ada dalilnya ini semuanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran ada, hadis ada. Ini sudah. Percaya, iman. Tapi dia tidak melakukan yang ketiga, yaitu beramal sesuai dengan apa yang diimani. Tidak sholat, tak sholat. Walaupun sholat itu kelihatan amalnya amal zahir kan, ruku, sujud, baca Fatihah, tetapi itu menguatkan keimanan kita. Jangan belajari yakin Quran dibelajari, terus tafakur tiap hari menung aja dia kan, menung nengok laut dipikir-pikir, ini air banyak betul ya, naik ke atas turun, naik ke atas tak ikut masin, turun ke bawah pun jadi tak masin. Ikan bertahun-tahun, beratus tahun tinggal di laut, kita angkat, kita ambil, kita goreng, nak kena kasih garam lagi, tak masin. Berpikir dia tiap hari, ini kekuasaan Allah. Balik tu menjelang maghrib tak solat asar, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini keyakinan model apa? Ini yang ketiga ini harus dilakukan. Udah percaya Allah, baca Quran, baca hadis, belajar Quran, baca hadis, berpikir tentang ciptaan Allah. Habis itu solat ya solat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Orang yang tidak mau beramal, imannya akan merosot. Makanya dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, dengan rajinnya sholat, taat. Ini iman tambah yakin, tambah. Allah yang ngasih ke dalam hati kita tuh. Allah ngasih. Jadi kita sholat kayak macam tak ada hubungan. Sholat ruku sujud dengan di dalam hati ini macam tak ada hubungan. Ini lain, ruku sujud lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita melakukan apa yang diperintahkan, itu menjadikan iman kita tambah lama tambah tebal. Tak percaya iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Coba orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tengok keimanannya kayak apa. Dia akan tambah jauh dari Allah, tambah jauh. Lama-lama malaikat dia tak terlalu percaya. Kalau ditanya, percaya, yakin kamu ada malaikat raqib atid? Yakin, tapi di bibir saja. Mungkar nakir yakin, entahlah. Aku pun belum pernah mati. Lah sudah, nak mati sekarang? Lah itu. Jadi kalau orang terus maksiat itu mesti imannya menurun sampai derajat bisa jadi orang murtad ya. Kafir. Merasa judi hantam, zina hantam, mabuk hantam, lama-lama jadi kafir. Keimanannya berkurang, akhirnya nak masang nomor duit tak ada, habis kalah terus nih. Masang sekian, nanti mungkin dapat sekian puluh juta, gini habis. Akhirnya tak dapat, akhirnya kadang ngasih, ada orang yang ngasih, aku kasih, tapi kau ikut aku dulu kemana? Ayolah, disuruh pindah akidah. Atau kepala dia pusing, stres, kalah terus judi atau mabuk, sakit ya, stres, diobatin orang. Akhirnya yang lain akidah, akhirnya pindah agama. Imannya berkurang dengan banyaknya kemaksiatan. Maka yang ketiga ini harus dilakukan.
Jadi ini 3 perkara yang tidak boleh kita tinggalkan untuk menguatkan keimanan kita. Belajar Al-Quran dan hadis ini pelajari. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bertafakur. Tafakur tentang makhluknya Allah, ciptaan Allah. Bukan tafakur berpikir tentang anak gadis seorang aja dipikir. Bukan itu maksudnya. Bertafakur tentang ciptaan Allah. Yang ketiga, jangan sampai menjadi orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wajib. Wajib. Karena Nabi dan Rasul sekarang ada aliran di Karimun pun ada yang dia itu cuma mainnya di hati saja, iman saja. Yang ketiga tidak dilakukan. Ya, dia percaya sama Allah, percaya dengan ciptaannya saja. Tapi suruh sholat cukup percaya saja, cukup ingat saja, tidak mau rukuk, sujud. Ini yang ketiga tidak dilakukan. Tidak bisa, tidak. Ini wajib. Dan ketika orang mau melakukan beramal zahiran wa batinan, wa yusammiru fi dzalika wa yabdul istita'ata fi ma hunalik, betul-betul dia sungguh-sungguh nih iman, dah percaya, ibadahnya sungguh-sungguh, sholatnya bagusin, tambahin sholat sunahnya, tambahin, betul-betul wa yabdul istita'ah, kemampuannya betul-betul dikerahkan. Kalau kita pikir nih memang kita ini adalah orang yang sangat-sangat lebih memberatkan dunia daripada akhirat. Buktinya apa? Buktinya kita ketika kita punya satu rencana atau satu pekerjaan yang itu duniawi, satu target duniawi, itu mesti semangat kita luar biasa. Semangat kita ini luar biasa. Tak tahu penat. Tapi pernah tak kita punya target akhirat, semangatnya seperti ketika kita nak menggapai target dunia ini? Ada tak orang macam itu? Orang-orang zaman dulu macam gitu. Dia ingin target akhirat, semangatnya kayak kita melebihi. Semangat kita ini nak mencari target dunia nih. Aku nak beli mobil, setiap bulan aku harus dapat duit sekian. Kerja. Tak tahu siang, tak tahu malam. Pokoknya habis pagi pulang malam, pagi pulang untuk mendapatkan duit. Semangat untuk cari dunia, tapi kena akhirat. Dah balik pelan, penat. Penat. Maghrib, solat, isaknya hilang. Kan? Tak ada punya target akhirat. Cobalah kita, semangat kita ni ketika kita nak menggapai akhirat tu seperti semangat kita untuk ketika nak menggapai dunia. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat ya untuk macam mana kita bisa menggapai akhirat ya dengan semaksimal mungkin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Orang ini kalau betul-betul nak sungguh, Allah langsung bukakan jalan tuh. Bukakan jalan. Jadi nanti keyakinan ini tambah. Kita kadang-kadang bisanya cuma baca sejarah, baca cerita. Sejarah Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Giri, itu Sunan Kudus dan seterusnya. Itu kita baca. Hebat wali-wali itu. Luar biasa karomahnya, ibadahnya luar biasa. Sementara itu kita lupa. Kita hanya jadi penonton. Kita hanya jadi penonton dan pembaca atau pendengar saja. Padahal mestinya mereka itu manusia, kita juga manusia. Apa yang dituntut kepada mereka itu dituntut juga kepada kita. Kita bisanya macam cuma cerita wow gitu saja. Hebat, mantap. Kita tidak istilahnya termotivasi.
Jadi hanya sekedar kita membaca cerita saja, hebat-hebatnya para wali dulu orangnya, soleh-soleh, karomahnya luar biasa. Tapi kita tidak termotivasi. Padahal apa yang dituntut Allah kepada mereka itu juga dituntut kepada kita. Ketika mereka itu bisa seperti itu, sebetulnya karena kita ini sebetulnya sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka bukan hal yang mustahil, Allah juga akan menganugerahkan itu kepada kita. Cuman kita tak ada niat. Namanya orang nih, kalau dah tak ada niat, macam mana dia nak sampai? Niatnya aja tak ada. Niatnya aja tak ada. Pertama niat dulu. Ini niat tidak, cuma memang sekedar cuma baca-baca, gini ngangguk-ngangguk aja. Hebat, Masya Allah. Wow, memang. Nih As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ngajarin kita nih tahap demi tahap. Ini mulai dari tahap dasar sekali. Jadi dituntun. Kemudian kata beliau, wa min samaratil yakini as-sukunu ila wa'dillah wathiqatu bidamanillah wal iqbal bikunihi bilkunil himmah ala Allah wa tarku ma min sya'nihi ayyazghala anillahi ta'ala. Orang kalau tiga ini sudah dilakukan, keyakinan itu, maka dia akan membuahkan pertama as-sukun ila wa'dillah wasiqa bidhamatillah. Dia akan menerima, percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dia yakin terhadap jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia betul-betul berjuang dengan penuh himmah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah janjikan, dia yakin dia. Dah kalau gitu aku nak berjuang. Allah dah janji, aku nak berjuang betul-betul. Janji, yakin dia. Kemudian wa tarku ma min sya'ni ayyazghala anillahi ta'ala. Dia akan meninggalkan hal-hal yang bisa memalingkan dia, menyibukkan dia dari fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni nak sampai kepada Allah, tentu hal-hal yang mengganggu ni kita tinggalkan. Kalau orang dah tersibukkan dunia, tak ada cerita, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk duit, sibuk pangkat, sibuk ini, sibuk itu, dunia semua habis. Umur habis hanya untuk hal-hal duniawi, habis. Padahal tujuan kita ni ke depan ni. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma godaan kanan dan kiri ni begitu banyak. Konsekuensinya orang tu kalau sudah yakin, bersungguh-sungguh untuk maju ke depan, tinggalkan hal-hal yang bisa memalingkan dia dari terus maju ke depan, memalingkan dia, menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nak betul-betul terganggu nengok sebelah kiri, aduh sedapnya main-main ini ikut ke sana. Keluar dari jalur. Macam mana nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini memang ilmu betul-betul nih, bukan ilmu main-main. Ini ilmu betul-betul. Jadi memang sebetulnya kitabnya semacamnya ringan, tetapi hakikatnya kita berat kalau kita memang untuk melakukannya. Betul-betul harus punya himmah yang luar biasa. Luar biasa. Kemudian merujuk fi kulli halin ila Allah wa istighfaragu ta'ati fi ibtigha'i mardatillah. Kemudian dia harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, balikkan semua kepada Allah. Kemudian dia harus melakukan totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Taat untuk cari ridho Allah. Totalitas taat. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal jumlati fal yaqinu aslul iman wa asairul maqamat
asy-syarifah wal akhlaq al-mahmudah wal amal as-salihah min furu'ihi wa thamaratihi wal akhlaq wal amal tabi'atun lil yakin kuwatan wa dha'fa. Jadi secara kesimpulannya, yang namanya yakin itu adalah asalnya iman, juga asalnya semua makam-makam yang mulia, asalnya akhlak-akhlak terpuji. Orang kalau dia dah yakin terhadap mungkar nakir, surga neraka, tentu akhlaknya terpuji. Tentu akhlaknya terpuji. Orang kenapa akhlaknya jelek? Dia tak yakin. Yakinnya sama neraka, yang yakinnya sama mungkar nakir tuh dia tak yakin. Entah berapa tipisnya iman. Makanya kelakuannya jelek, akhlaknya busuk. Karena dia lupa terhadap akhirat. Kalau dia yakin, dia tak akan jadi orang yang akhlaknya jelek. Tak akan. Dia tahu, aku kalau jelek, akhlak ini mati. Besok macam mana aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Asli daripada akhlak yang terpuji itu dari keyakinan yang kuat. Asli daripada amal-amal yang soleh dari keyakinan yang kuat. Dia yakin dia jadi beramal, dia yakin dia jadi berakhlak yang bagus. Kemudian wa akhlak wal amal tabiatun lil yakin kuwatan wa dha'fa wasihatan wa saqama. Amal dan akhlak itu mengikuti bagaimana kualitas keimanan di dalam kuat dan tidak kuatnya. Kalau orang keyakinannya kuat, amalnya mesti bagus. Kalau orang keyakinannya tak kuat, iman dia hau-hau, amalnya mesti hau-hau. Jelas. Jadi asal ini, iman ini, keyakinan ini menjadi takaran. Kalau dia bagus, amal ini mesti bagus, akhlak ini mesti bagus. Kalau dia turun, amalnya mesti turun, akhlaknya mesti jelek. Mesti jelek akhlaknya. Orang yakin surga neraka mungkar nakir besok mati bukan lagi, tapi tiap hari akhlaknya masya Allah, nyakitin orang segala macam, mencuri, merampok, pokoknya enggak, semua hal-hal yang jelek dilakukan ya. Ini berarti orang tak punya keyakinan. Cuma kalau ditanya kamu iman dengan malaikat mungkar nakir, iman bibir saja. Banyak yang bisa ngikut kayak gitu. Tapi hakikatnya orang yang suka ahli maksiat, orang yang akhlaknya jelek, itu menunjukkan imannya juga tipis, imannya juga sangat rendah. Tergantung. Wasihatan wasaqaman, akhlak dan amal itu akan sesuai dengan keadaan iman, keadaan keyakinan. Sihatan wasaqaman, kalau imannya sakit, amalnya sakit. Imannya sehat, akhlaknya sehat, amalnya juga sehat. Jadi intinya apa yang harus kita perbaiki? Iman kita pertama nih, pondasi nih. Kalau pondasinya dah bagus, ke atasnya dia akan jadi bagus. Nah, tapi kalau dah tak bagus, orang imannya tak bagus, dia nak beramal banyak, tapi imannya tak bagus. Apa yang terjadi? Sholat riya, sedekah riya, ini sum'ah, ini pamer. Kenapa? Di dasarnya keyakinannya dia tidak kuat. Jadi amalnya ini pun akhirnya tidak sesuai dengan dasarnya. Akhirnya dia tak tahu riya ini sebenarnya tak betul, tapi karena imannya tuh lemah. Tampaknya seperti ini di zahirnya bagus, tapi di dalamnya dia rusak. Qala Luqman alaihissalam, la yustata'ul amalu illa bil yaqin, wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqinih, wa la yukassir amilun hatta yanqusa yaqinu. Wa li hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluhu. Al yaqinu al imanu kulluhu. Sayyidina Luqman alaihissalam mengatakan, la yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak akan amal itu dilakukan kecuali dengan keyakinan. Amal itu tidak akan bisa, tidak akan mampu dilakukan kecuali kalau dia sudah yakin. Orang ini kalau udah yakin baru dia bisa beramal. Kalau dia tak yakin, mana dia nak beramal? Malas.
tak beramal. Kemudian wala ya'malu abdu illa biqadri yaqini, tidaklah seorang hamba itu beramal kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya. Kalau dia orang nih yakinnya bagus, mesti amalnya sesuai. Pokoknya berimbang. Ini kata Sayyidina Luqman alaihissalam. Kemudian wala yuqassiru amilun hatta yanqusa yaqinu, tidaklah seorang yang beramal teledor, ya, maka akan berkuranglah keyakinannya. Kalau amalnya teledor, sholatnya dah mulai berkurang, ninggalkan subuhnya, ninggalkan zuhurnya, itu tambah lama tuh imannya tambah kurang tuh, tambah kurang. Akhirnya tak sholat, akhirnya coba-coba minuman keras, akhirnya tambah bejat lagi zina, akhirnya tambah bejat lagi ngerampok, nyuri, korupsi, semuanya dilakukan, tambah habis imannya, habis. Nah, itu. Maka karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah seluruh keimanan. Kalau orang sudah yakin, betul-betul yakin, mesti amalnya bagus, akhlaknya bagus, semuanya bagus. Yang penting itu yakinnya. Macam mana kita nak menjadi seorang yang betul-betul yakin? Yakin betul-betul, bukan ecek-ecek, bukan cuma di bibir. Yakin di bibir itu paling gampang. Paling gampang yakin di bibir. Tapi macam mana betul-betul keyakinan itu masuk ke dalam hati kita? Besok pada saatnya aku akan mati, aku akan masuk ke dalam kubur. Ketika keluargaku meninggalkan aku, akan datang, yakin malaikat mungkar dan malaikat nakir akan datang kepada aku. Yakin nih, yakin. Dia akan menanyakan kepadaku, man rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma dinuka, wa ma ikhwanuka, ditanya. Setelah itu nanti orang mati semua akan hancur, semua bumi ini mesti akan hancur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Kemudian setelah itu kita semua yakin saya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa yakin betul tuh, macam mana orang tak sholat? Macam mana orang tak jadi orang baik? Orang nak ngomong tak bagus, tak berani. Aku macam mana besok aku dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan semuanya. Macam mana aku nak tanggung jawab? Yakin. Itu macam mana kita bisa yakin? Nanti kita digiring, nanti dihisap, ada mizan, nanti akan melintas siratal mustaqim, ada surga dan neraka di situ. Itu yakin besok. Loh, kalau sudah yakin, maka kita akan menjadi orang soleh. Makanya al iman, Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isa. Alhamdulillah. Kita tutuplah dengan hadis Rasulullah, al yakinu al imanu kullu. Yakin itu adalah seluruh keimanan. Mudah-mudahan wahlul iman fil yakin ala salasati darajat. Jadi ahli iman itu di dalam keyakinan ada 3 derajat, ada 3 peringkat. Masalah iman ini maka kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita berada di peringkat yang mana urusan keyakinan ini. Jadi begitulah yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keyakinan di dalam dada kita semuanya ini, agar Allah menjadikan kita ini orang-orang yang yakinnya, sempurna keyakinannya, sehingga kita iman kita sempurna, ibadah kita sempurna, kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak hanya untuk dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.